syafaatnya di yaumul akhir. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Dwi Irnawati, bisa dipanggil Bu Irna, bisa untuk menyampaikan beberapa prosedur terkait dengan kegiatan di komunitas. Yang pertama yaitu sebentar saya. Sebentar ya. Hadir Bu Erna, mohon maaf aku off cam ya. Nggih Bu, enggak apa-apa, ini saya mau share screen kok. Sebentar. Nah, untuk yang pertama terkait dengan kegiatan, terlihat ya? Terlihat Ibu. Oke. Sebentar kok. Mohon maaf karena ada gangguan. Nah, yang pertama terkait dengan kegiatan di Askep Kebidanan Komunitas ini, nanti saya jelaskan dulu terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan itu harus seperti apa langkah-langkahnya. Yang pertama, kegiatan di kebidanan komunitas ini seperti yang sudah kita pahami di buku panduan ya. Di buku panduan itu untuk waktu pelaksanaan itu tanggal 3 sampai 8 Januari 2022. Nah, ini kegiatannya ada di ada di PCA Pimpinan Cabang Aisyah Kasihan. Nah, Kasihan itu bagian mana? Nanti bisa searching di Google Map ya. Kasihan Bantul. Nah, yang kemudian di PCA Ranting ini nanti kita akan tidak langsung menghubungi PCA-nya, tetapi kita kemarin sudah meminta dari perwakilan mahasiswa setiap PRA untuk ikut dalam persepsi dengan pimpinan Ranting Aisyah Kasihan dan juga PCA-nya. Sehingga nanti apa yang sudah didapatkan informasinya dari teman-temannya mohon untuk disampaikan ke teman satu kelompoknya. Nah, di sini saya mungkin perjelas kembali ketika kita sudah melakukan koordinasi dengan PCA, nanti mahasiswa bisa melakukan koordinasi dengan PRA-nya masing-masing. Untuk CP-nya memang belum kami share karena tadi ada menunggu beberapa koordinasi dengan PCA-nya. Sehingga insya Allah malam ini akan kami share, tetapi mohon untuk menghubunginya adalah minggu pagi, jangan malam untuk menghubungi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ketika hari Minggu itu sudah menghubungi, harapannya mahasiswa pada hari Senin sudah mulai koordinasi secara offline dengan PRA. Nah, jadi dihubungi dulu hari Minggu, kemudian janjian untuk ketemuan hari Senin. Nah, Senin itu mulai dari jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari tanggal 3 sampai tanggal 8 Januari 2022 ini. Untuk praktek kebidanan komunitas itu secara kegiatannya dilakukan dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Nah, kegiatannya itu silahkan fleksibel, jadi jangan terus dalam artian
Bu, ini harus di komunitas terus. Iya, di komunitas, tetapi kalau di komunitas tidak saklek harus misal seperti di rumah sakit itu di bangsal terus tidak, tetapi di komunitas itu bisa dengan koordinasi dulu, kemudian nanti kalau dalam hari Senin mungkin belum bisa ketemu dengan kakak intensifnya, nanti bisa untuk CP tanya CP-nya dulu kepada PRA di mana kakak yang akan dibina, itu dulu hari Senin. Setelah itu baru nanti menghubungi kalau memang sudah ada kontaknya atau sudah tahu rumahnya, hari Senin sudah bergerilya. Tetapi kalau belum nunggu jawaban ketika di WA untuk kakak binaannya, nanti silakan menyiapkan untuk kelompok itu rundingan dengan PRA-nya masing-masing, tema apa yang akan diselesaikan untuk tugas kelompok. Seperti itu. Nah, kemudian, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, nah di sini untuk targetnya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu target yang ada di asuhan kebidanan komunitas itu ada. Yang pertama adalah asuhan pada kakak intensif 1 laporan. Asuhan pada kakak intensif itu yang dimaksud 1 laporan adalah askepnya atau swabnya yang sudah saya berikan tutorial bagaimana cara membuat askep di komunitas melalui link yang sudah saya share. Mohon untuk dilihat. Kenapa saya membuatkan link tersebut? Karena kalau saya jelaskan pada saat ini, waktunya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, sehingga saya buatkan tutorialnya. Nanti mohon bisa untuk dilihat kembali. Jika memang ada yang memang perlu dikoordinasikan, bisa dikoordinasikan dengan pembimbing pembimbing praktikum komunitasnya. Kemudian di kakak intensif ini nanti di kakak intensif itu seperti yang ada di link. Nanti kalian akan melakukan kunjungan, kemudian kalian akan melakukan pengkajian dengan menggunakan format pengkajian yang ada di panduan, kemudian dilanjutkan dengan membuat askep komunitas. Nah, dari askep itu kan nanti akan ada ditarik masalah yang ada di keluarga itu apa. Nah, nanti dari situ silakan dilakukan penyuluhan dengan membuat satuan acara penyuluhan sesuai dengan masalah yang telah ditemukan. Jadi targetnya adalah 1, melakukan kakak binaan, 1, melakukan penyuluhan, yang penyuluhan itu sudah harus lengkap dengan ubur rampenya. Ubur rampenya itu apa saja? Ya, satuan acara penyuluhan, daftar hadirnya pada saat penyuluhan, kemudian materi yang akan dilakukan untuk penyuluhan. Kemudian, nah di sini ini untuk individu. Di individu ini ada 2 tadi, berarti ketika ada kakak intensif ini, kalau di yang saya sampaikan di SWAP itu paling tidak menemukan 3 masalah yang sangat urgent untuk ditangani. Nah, itu nanti yang diselesaikan semuanya, tetapi yang dibuat SAP-nya cukup 2 saja. Kemudian untuk yang kelompok ini, seperti yang saya sampaikan tadi, meruntut bahwa hari Senin itu kalian berkoordinasi dengan PRA masing-masing. Setelah dengan koordinasi, apabila sudah bisa melakukan kegiatan sudah bisa melakukan kegiatan pendampingan, ibarat kata perkenalan dengan kakak binaannya, nanti bisa dilakukan dengan kakak binaannya. Tetapi kalau belum, fokuskan di koordinasi kepada ketua PRA-nya atau pengurus PRA-nya untuk menggali apa sih yang mau diangkat, untuk masalah apa sih yang di PRA itu untuk mau diangkat, untuk diangkat menjadi tugas kelompok, seperti itu. Nah, terus setelah itu kalau sudah untuk kegiatan kelompok, nanti di sini, ini permasalahannya misalnya remajanya itu tidak tahu terkait dengan pergaulan yang baik, atau remajanya itu tidak tahu menggunakan sosmed secara baik, dalam artian rule-nya menggunakan sosmed itu seperti apa, karena banyak
dikeluhkan mungkin oleh ibu-ibu PRA. Nah, itu silakan diangkat, kemudian disusun SAP-nya, kemudian lakukan penyuluhan dengan remaja atau sasaran yang mempunyai masalah itu. Itu contohnya. Misalnya lagi nih di ibu-ibu PRA-nya misalnya permasalahannya, Bu, Mbak, saya itu bingung nih bagaimana mengasuh di era pandemi ini. Nah, itu bisa diangkat kemudian dijadikan sebagai tugas kelompok untuk diangkat secara besar di kelompok PRA itu. Nah, kemudian kegiatannya seperti apa untuk kegiatan penyuluhan secara kelompok itu? Untuk kegiatan secara kelompok itu silahkan bisa disepakati mau offline atau online, kami tidak membatasi sesuai dengan kesepakatan dengan PRA-nya masing-masing. Nah, kemudian kalau misalnya nih kalau harus offline, berarti ubur rampenya ya mohon untuk disiapkan. Ubur rampenya itu apa saja? Yang mungkin snack dan lain sebagainya bisa dikoordinasi dengan ibu-ibu PRA-nya seperti apa. Nah, itu. Tapi apabila memang lebih baiknya saya sarankan kalau misalnya memang offline, kalian masuk saja di kegiatan yang sudah ada. Jadi tidak usah membuat kegiatan tersendiri. Jadi masuk aja misalnya pas pengajian lakukan penyuluhan itu, bisa seperti itu. Karena waktunya sangat mepet yaitu hanya 6 hari. Jadi mohon sangat dioptimalkan untuk target itu sudah bisa tercapai. Nah, itu mungkin dari saya itu saja. Nah, secara garis besar saya ulang ya, secara garis besar sebentar. Nah, secara garis besar, oke. Yang pertama secara garis besar, yang pertama itu koordinasi dengan PRA masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan PRA terkait kakak binaan. Yang ketiga, koordinasi dengan ketua PRA terkait masalah yang akan diselesaikan dengan secara berkelompok. Yang keempat, koordinasi dengan kakak binaan apabila sudah mendapat CP dari ketua PRA. Nah, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu Fat atau dari Mbak Elika ada yang ingin ditambahkan mungkin? Oke, mungkin kalau tidak ada dari mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Ibu Nurul Widyastuti izin bertanya apakah diperkenankan nggih, Bu? Oh ya, silahkan Mbak Nurul, silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf Ibu belum bisa on cam karena di sini hujan besar kebetulan. Ya. Untuk penyuluhannya sendiri itu, karena kita kan mengkaji keluarga nggih, Bu. Itu apakah kita harus diwajibkan penyuluhannya itu ke sasarannya itu apakah ditentukan harus ke orang tua atau kita boleh sasarannya range ke remaja atau mungkin anak sekolah gitu, Bu? Oh gini, terkait dengan kakak binaan itu tergantung nanti kakak binaannya itu di situ ada remaja atau tidak, kemudian ada balita atau tidak. Nah, itu nanti yang mau jadikan sasaran penyuluhan
silahkan boleh remajanya atau boleh balitanya, tetapi nanti didampingi oleh ibunya atau ibunya, itu boleh, silahkan. Yang penting masalah yang diangkat harapannya adalah yang terkait dengan kebidanan. Oh, nggih, baik Ibu. Kemudian Nurul izin bertanya lagi, Bu, izin Ya, klarifikasi. silakan. Untuk penyuluhannya itu berarti kan misal Bu, kita kakak binaannya itu ada 8 misalnya Bu. Berarti kita hanya ke 8 kakak binaan itu nggih, Bu? Oh, kakak binaannya itu satu mahasiswa hanya ada satu. Oh, berarti misal Bu, kita kan misal satu kelompok itu kan ada 4. Berarti kita hanya penyuluhan ke 4 kakak tersebut nggih, Bu? Iya, jadi misalnya Mbak Nurul nih mendampingi saya sebagai kakak binaannya Mbak Nurul. Berarti nanti Mbak Nurul hanya konsen di kakak saya. Oh, berarti penyuluhan hanya ke kakak ibu saja? Iya, khusus untuk target individu. Ya. Nah, dan Mbak Nurul harus menyuluh saya, menyuluh atau menyelesaikan masalah di keluarga saya itu 2 permasalahan, jadi ada 2 penyuluhan. Oh, nggih, paham. Gitu. Kemudian untuk yang kelompok, misalnya Mbak Nurul satu kelompok 4 orang nih di PRA Taman Tirto Barat misalnya. Nah, nanti Taman Tirto Barat itu nanti jenengan yang di nomor ini koordinasi ini nomor 3. Nah, kaitannya dengan nomor 3 nanti Mbak Nurul koordinasi dengan PRA-nya, ketua PRA-nya di Taman Tirto itu, nanti ditanya di situ kira-kira untuk permasalahan yang misalnya di PRA itu apa. Jadi bukan di kakak lagi, tapi skupnya adalah kelompok, yaitu di kumpulan dari ibu-ibu dari PRA itu. Nah, nanti kalau misalnya nih, oh ini loh Bu, Mbak, saya itu banyak sekali sekarang itu pola asuhnya yang bingung ketika pandemi ini. Nah, itu silakan nanti berarti terkait itu nanti diangkat. Menjadi tugas kelompok. Nah, terus tugas kelompoknya gimana? Ya melakukan, menyiapkan SAP bareng-bareng, melakukan penyuluhan bareng-bareng. Seperti itu. Nah, penyuluhannya bisa online, bisa offline sesuai dengan kesepakatan dengan ketua PRA-nya. Nah, kalau offline, karena kalian hanya sedikit ya, maksudnya hanya 4 orang, jangan sampai nanti over budgeting, nanti silahkan untuk melakukan penyuluhan kelompok di ibu-ibu PRA itu bisa masuk di kegiatan yang ada di minggu ketika kalian itu praktek di situ. Terus kalau misalnya misalnya Bu tidak ada kegiatan yang bisa kita masuki, coba di lobby misalnya online seperti apa. Karena kan kalau mendatangkan orang otomatis kita harus menyiapkan snack ya minimal. Itu nanti itu juga harus dipertimbangkan. Kalau itu tidak menjadi masalah bagi kelompok, tidak masalah, silahkan. Seperti itu, karena sesuai dengan yang disampaikan pada saat mungkin Bu Fat kemarin sudah menyampaikan bahwa untuk ketika turun di lahan ini, itu difokuskan dari institusi pendidikan itu difokuskan untuk memberikan untuk memberikan potongan terkait dengan penggunaan pembelian hazmat dan yang sebagainya itu, sehingga sudah dialokasikan di sana. Yang di komunitas itu mungkin bisa bisa di-create seperti apa nanti agar semua bisa jalan. Seperti itu Mbak Nurul. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya. Yang lain mungkin ada? Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan Mbak. Ibu Viana izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Viana. Ibu, tadi berarti untuk yang tugas komunitas yang individu, berarti terkait kakak yang sudah ditentukan dari PRA-nya, Bu. Kemudian untuk yang kelompok itu bukan di kakaknya tapi di PRA-nya begitu nggih? Yes, betul. Bu. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi. Jadi, saya ulang lagi ya. Masing-masing individu harus mendampingi satu kakak. Satu kakak harus dilakukan 2 penyuluhan. Tema penyuluhan harus sesuai dengan masalah yang ada di kakak tersebut. Kemudian target kelompok melakukan penyuluhan
di tingkat kelompok yaitu PRA atau kumpulan ibu-ibu atau remaja yang ada di PRA itu 1 kali. Penyuluhan yang sesuai dengan tema ataupun masalah yang ada. Jadi jangan di situ tidak ada masalah dismenor, kotok suluh bidismenor, ya jangan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ataupun masalah yang ada di situ untuk kelompok maupun individu. Begitu? Enggak, Ibu. Oke. Untuk yang lainnya ada lagi? Bapak. Oke. Kalau misalnya tidak ada, mungkin dari Bu Pat ataupun Bu Elika ada yang ingin ditambahkan, Bu? Iya, Kak. Bu Erna, mohon maaf izin. Ya, monggo Ibu. Karena kalau saya lihat dari partisipan yang hadir ini kan ada 31 ya Bu ya. Sedangkan mahasiswa kita kan jumlahnya 45. Mungkin di absen Bu, perwakilan apakah ini sudah terwakili di semua 11 ranting? Sekarang saya absen mawon nggih Bu Fat. Ya, betul. Oke. Untuk yang ranting sebentar. Untuk yang ranting Taman Tirto Utara ada? Taman Tirto. Ada, Ibu. Oke. Untuk yang Taman Tirto Tengah? Hadir, Ibu. Tirto Nirmolo Tengah? Hadir, Ibu. Bangun Jiwa Barat? Bangun Jiwa Barat? Nggak ada, berarti Bangun Jiwa Barat. Bangun Jiwa Barat. Oh, hadir. Ya, wis Sarta Japri. Dosen pembimbingnya ya, Mbak. Tirto Barat ada? Ada, Ibu. Bangun Jiwa Timur ada? Ada, Ibu. Tirto Nirmolo Utara ada? Ada, Ibu. Taman Tirto Selatan? Ada, Ibu. Hadir, Ibu. Tirto Nirmolo Selatan? Hadir, Bu. Bangun Jiwa Timur? Hadir, Ibu. Esti Harjo? Hadir, Bu. Tirto Nirmolo Timur hadir? Iya, Tirto Nirmolo Timur? Mbak Ulrika Tirto Nirmolo Timur? Berarti yang belum ada Tirto Nirmolo Timur ya? Tirto Nirmolo Timur belum ada ya? Ya, di presensi belum ada, Bu. Mbak Ulrika Tirto Nirmolo Tengah, Ibu. Oh ya, berarti yang belum ada Tirto Nirmolo Timur. Nanti saya japri juga untuk dosen pembimbingnya biar bisa menggali lebih dalam kenapa tidak ada yang hadir sama sekali. Gitu ya. Oke, silakan untuk yang hadir segera bisa segera absen. Kemudian mohon untuk absen jangan di-share ke temennya ya, karena dari absen itu bisa kita track record siapa yang tidak hadir, bukan untuk mengejudge atau yang lainnya, tetapi hanya untuk menanyakan apakah ada kendala karena mungkin di beberapa wilayah Jogja kan baru hujan deras sehingga sinyalnya kurang bagus, karena tadi juga yang bergabung ada yang mau bergabung tapi saya lihat ke-uwer-uwernya agak lama. Seperti itu. Dan mungkin bukan karena yang lain juga, agar apa yang belum hadir itu nanti bisa melihat link yang akan saya share agar bisa tidak tertinggal. Seperti itu ya. Ya, mohon izin. Mungkin dari saya itu saja, Bu Fat.